Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Bersama Bapak Ubaid dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Pada pagi hari ini nanti kita akan belajar tentang taat kepada perintah Allah. Mana kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Pelajaran pada pagi hari ini terlebih dahulu mari kita berdoa. Dwi Rahmawati untuk memimpin. Baiklah teman-teman, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih kepada anak-anak, terutama Mbak Rahma yang sudah memimpin doa. Perlu kita biasakan bahwasanya berdoa itu adalah bagian dari bentuk kita bertawakal kepada Allah. Selain bertawakal, kita juga harus berikhtiar, diantaranya anak-anak harus rajin berangkat ke sekolah agar cita-cita dan hajat terkabul. Allahumma amin. Amin. Untuk kehadiran siswa, yang pertama dimulai dari Mbak Siti Masfuah. Hadir, Pak. Mbak Dwi Nur Rahmawati. Hadir, Pak. Dan yang lain ternyata hadir semua, berarti nihil ya. Iya, Pak. Nihil, Pak. Untuk menyemangati pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bertepuk dan bernyanyi. Tangannya diangkat dulu. Tepuk semangat. Prak, prak, prak. Prak, prak, prak. Prak, prak. Prak, prak, prak. Prak, 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 prak. Hore, hore. Hore. Prak, prak, prak. Hore, Hore. Hore. Hore, hore. Minggu lalu kita sudah belajar tentang sholat dan zikir. Masih ingatkah anak-anak? Rukun-rukun dari sholat. Siapa yang tahu? Ini, Pak. Al-Fatihah. Niat, Pak. Niat, baca Al-Fatihah. Dan ada juga sujud. Maka dari itu dalam kesempatan ini nanti kita akan belajar tentang sujud. Tapi sujud di luar sholat, yaitu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Pembelajaran pada pagi hari ini bertujuan yaitu peserta didik mampu menjelaskan perintah agama untuk sujud sahwi, syukur, dan tilawah. Ini Mas Zaki ini senyum-senyum atau bahagia ini karena apa, Mas? Beri saku banyak, Pak. Ya, 10.000. kalau begitu, bagaimana cara mengekspresikan bentuk rasa bahagia? Bersyukur, Pak. Bersyukur, Pak. Pernahkah kalian itu mendapatkan sesuatu yang membuat diri kita itu menjadi senang banget, bahagia banget? Pernah? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Tindakan Pernah, apa yang Pak. akan kalian kerjakan? Ucapkan alhamdulillah, Pak. Maka harus kita tambahi dengan sujud syukur. Bagaimana? Nanti akan kita pelajari berikutnya. Pernahkah kalian ketika sholat mengalami atau ketika sholat sendiri mengalami keraguan berapa jumlahnya? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Yang adalah Sujud sahwi, Pak. Sujud sahwi. Sujud sahwi. Nah, berikutnya Pak Ubed akan membagikan asesmen awal yang akan kalian isi. Nah, nanti Pak Ubed berikan waktu 5 menit. Adapun yang harus diisi adalah nama. Kemudian kalian diberi pilihan bagaimana cara belajar kalian yang kalian sukai. Nanti kalian pilih apa? Secara visual, untuk yang suka video atau gambar. Belajar secara auditori, mungkin yang suka dengan suara, musik atau sebaya, dan ada yang suka gaya belajar kinestetik, yaitu suka gerak dan praktek. Nah, yang dimaksud dengan sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai perwujudan dari rasa syukur, yaitu syukur ketika kita senang hati atau dan pikiran menyadari betapa besar nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama adalah dengan berdiri menghadap kiblat. Kemudian membaca niat nawaitu sujuda syukri sunnatallahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram Allahu Akbar. Dan sujud membaca doa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selesai sujud, duduk, kemudian salam. Adapun hikmah dari sujud syukur bisa kita pahami di sini. Yang pertama, orang yang mendapat nikmat atau kelebihan kalau tidak berhati-hati dapat lupa diri sehingga menjadi angkuh atau sombong. Sujud sahwi berasal dari kata sahwi yang merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang artinya lupa, lalai. Sebab dilakukan sujud sahwi terdapat 3 kondisi, yaitu menambah, mengurangi, dan ragu dalam sholat fardu atau sunnah karena lupa. Kemudian tata cara sujud sahwi. Setelah tasahud akhir, kemudian niat sujud sahwi dalam hati. Adapun sujudnya 2 kali, yaitu bacanya ketika sujud membaca doa subhana mala yanamu wala yashu. Kemudian hikmah sujud sahwi yang kedua, menyadari bahwa setiap manusia tidak akan pernah luput dari khilaf. Nah, sujud tilawah itu adalah sujud yang dikerjakan karena membaca atau mendengar bacaan ayat-ayat sajadah di dalam sholat maupun di luar sholat. Sujud tilawah. Makan kalimat takbir sebelum turun untuk sujud tanpa mengangkat kedua tangan. Ketika melaksanakan sujud yang 1 kali, karena cuma 1 kali, membaca doa sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian langsung bangun dari sujud tanpa duduk istirahat terlebih dahulu dengan mengucapkan kalimat takbir tanpa mengangkat kedua tangan. Setelah kita memahami hikmah sujud tilawah, kemudian Pak Ubaid akan membagi anak-anak menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama membahas tentang sujud syukur. Kelompok kedua mendiskusikan tentang sujud sahwi. Yang kelompok ketiga mendiskusikan sujud tilawah. Pak Ubaid berikan waktu 10 menit, dipersilahkan. Karena waktunya sudah cukup, ada Mbak Siti Masfuah, dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya Pak. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang sujud syukur, Pak. Oke, Islam mengajarkan umatnya agar bersyukur ketika mendapatkan karunia Allah. Caranya Pak, ketika kita melakukan sujud syukur, yang pertama harus niat dulu. Kemudian melakukan takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. Yang ketiga kita sujud sambil membaca doa sujud, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian duduk langsung salam. Demikian presentasi dari kelompok 1 Pak. Bersama kita simpulkan materi pembelajaran pada pagi hari ini. Perlu kita ketahui yang namanya sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan ketika kita sedang menerima rezeki yang tak terduga dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun sujud sahwi yang dikerjakan atau dilakukan ketika seseorang ragu dalam sholatnya, entah itu jumlah atau ragu karena bacaannya. Yang terakhir, sujud tilawah yang dikerjakan atau dilaksanakan ketika kita mendengar atau membaca salah satu bacaan ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, apakah kalian sudah merasa materinya tersampaikan semua? Sudah. Sudah Pak. Anak-anak yang ingin ditanyakan? Cukup? Cukup, Pak. Cukup Pak. Maka Pak. kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.